Akhirnya Galang dengan sedikit ada rasa ketakutan, merinding. Saya juga merinding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam malam horor. Apa kabar sahabat-sahabat malam horor? Mudah-mudahan sahabat-sahabat malam horor dimanapun berada selalu disehatkan, yang sakit segera disembuhkan, dan semoga rezeki sahabat-sahabat malam horor makin dilimpahkan. Amin ya Rabbal. Dan saya tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih pada sahabat-sahabat malam horor yang sudah pijit tombol subscribe-nya, yang sudah share, yang sudah like, yang sudah komen di kolom komentarnya malam horor. Terima kasih banyak. Saya sangat berterima kasih banyak memberikan masukan biar malam horor ke depan makin lebih baik lagi menyajikan konten-konten horor. Dan kita akan cerita datang dari yang bernama Galang. Galang ini berusia sekitar mau menginjak usia 30 tahunan. Dan Galang ini merupakan sosok orang yang suka berpetualang, suka yang ada tantangan, dan yang paling dia suka adalah yang bernuansa alam. Dan kisah horor ini datang dari salah satu hal yang Galang suka, yaitu yang bernuansa alam, yaitu pendakian ke sebuah pegunungan yang ada di sekitaran Bandung Timur, tepatnya di sekitaran daerah Ujung Berung, Kota Bandung. Penasaran kan ceritanya akan kayak gimana? Tong kamana-mana, cicing diri. Oke, kita kembali ke cerita. Narasumber Galang menceritakan kepada saya kejadian horornya ini datang di sekitar awal tahun, di tahun 2020. Galang menuturkan saat itu dia ada rencana bersama 3 rekannya untuk mendaki sebuah pegunungan yang saya sebutkan tadi. Mereka ngobrol, memutuskan kapannya, akhirnya diputuskan bahwa hari Kamis, dan Galang tidak menyebutkan Kamisnya kapan, bulan apa, tanggal berapa, tidak menjelaskan secara spesifik, bahwa pendakian itu yang dia ingat hari Kamis malam Jumat. Dan siangnya hari Kamis itu Galang dan 2 rekannya mempersiapkan perbekalan, peralatan, dan Galang pun memberi informasi ke saya bahwa temannya yang satu itu jauh rumahnya dari Galang, sedangkan yang 2 itu dekat rumahnya sama Galang. Setelah yang bertiga ini yang rumahnya dekat sama Galang sudah prepare, sudah oke persiapannya, akhirnya mereka berangkat menuju titik pertemuan yang telah disepakati sama temannya yang jauh itu suatu titik tidak jauh ke lokasi gunung tersebut. Setelah melakukan perjalanan selama 20 menit, akhirnya mereka bertemu di titik yang telah ditentukan. Setelah berbincang sebentar, akhirnya mereka dengan tergesa melanjutkan perjalanan menuju area pegunungan itu. Setelah 15 menit mereka melakukan perjalanan, akhirnya mereka tiba di pintu masuk
pos jaga di sekitaran bawah, masih di area bawah. Dan setelah di pos jaga itu, setelah mereka dicatat data ID-nya, identitasnya, akhirnya mereka melanjutkan pendakian itu. Dan sebenarnya yang Galang rasakan pas semenjak dia melangkahkan kaki keluar dari pos pintu masuk itu, merasakan banyak hal yang sebenarnya Galang bilang itu di luar nalar. Nah, area dari pos pintu masuk itu ternyata tracknya itu, jalurnya itu menanjak. Galang menuturkan bahwa itu benar-benar tantangan gitu. Butuh perjuangan, membutuhkan fisik yang bugar dengan perbekalan yang tahulah kalau yang pendaki di mana tasnya besar, bawa peralatannya lengkap. Dengan menaiki tiap langkah, mereka berempat berjalan menaiki bukit. Akhirnya setelah 15 menit, Galang memanggil temannya yang ada di paling depan. Sebut aja namanya David. Galang manggil, "David, bentar." David dan seketika menoleh ke belakang. "Oh iya Lang, gimana?" "David, kita break dulu aja deh di sini, istirahat dulu sebentar aja." "Oh oke Lang, kita break dulu sini, kita istirahat dulu aja di sini." Dan akhirnya mereka berempat memutuskan untuk break di situ dikarenakan Galang menceritakan bahwa saat itu ada rasa ketakutan, ada rasa was-was, tapi rasa itu akhirnya terobati dengan view kota Bandung yang terlihat indah, sangat indah kata Galang saat itu. Akhirnya sedikit terobati, Galang akhirnya ngobrol, bikin kopi di sana, ngobrol-ngobrol. Setelah 15 menit mereka istirahat, akhirnya mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan pendakiannya itu. Setelah hampir 20 menit, akhirnya mereka sampai di titik pos jaga 3, pos 3. Galang menuturkan bahwa saat itu juga Galang lagi ada keinginan untuk ke toilet. Dan akhirnya Galang ngomong sama teman-temannya, "David, teman-teman, saya mau ke toilet dulu ya sebentar." "Oke," kata mereka. Akhirnya David berjalan melangkah kaki ke arah toilet. Nah, di sini akhirnya kejadian dimulai. Galang yang sedang berjalan serasa ada yang memanggil namanya dari suara yang kata Galang seperti kakek-kakek. Sosok kakek-kakek itu berbicara, "Galang, Galang, lagi ngapain kamu di sini?" Galang dengan kaget melirik ke kiri, melirik ke kanan, mencari di mana asal muasal suara itu. Ternyata Galang tidak menemukan sosok yang manggil-manggil namanya itu. Akhirnya Galang dengan rada sedikit ada rasa ketakutan, merinding, saya juga merinding. Akhirnya Galang memutuskan untuk tidak jadi ke toilet. Akhirnya dia putar balik, kembali lagi ke teman-temannya. Dan teman-temannya nanya, "Lah kok udah lagi?" "Udah, sebentar kok." Padahal Galang saat itu tidak jadi
untuk ke toiletnya. Dan setelah kejadian itu, Galang akhirnya sedikit was-was, mau menceritakan sama rekan teman-temannya yang bertiga itu. Galang tidak mau. Karena apa? Takut jadi merusak suasana saat itu, merusak acara pendakian mereka itu. Hanya Galang disimpan rasa yang dia rasa itu takut, akhirnya dia simpan sendiri tanpa dirasa. Akhirnya setelah mereka sejenak istirahat di pos 3, akhirnya mereka melanjutkan perjalanannya lagi. Galang yang saat itu posisinya ada di paling belakang merasakan banyak hal yang dia rasakan. Galang bertanya-tanya, apa teman-temannya yang lain tidak merasakan juga? Di situ Galang mulai berpikir, apa saya aja yang merasakan? Dari situ Galang sama teman-temannya melanjutkan perjalanan menuju pos 4. Di sana posisi trek dari pos 3 ke pos 4 itu ternyata angker. Galang bilang. Galang menuturkan bahwa di saat itu sudah mulai gelap. Galang yang bilang ada di posisi belakang menuturkan bahwa Galang melihat banyak yang berkelebatan putih melintasi di atas mereka. Ada yang nengok dari pepohonan. Banyak pokoknya yang Galang lihat. Cuman Galang tetap jalan lurus aja, tidak tengok kiri kanan, tidak. Dan Galang bingung, apa teman-temannya tidak merasakan apa yang Galang rasakan. Sampai di suatu titik Galang merasa ketakutan karena ada sosok yang melintas di atas teman-temannya. Putih, terbang, melintas di depan mata Galang yang posisinya di paling belakang. Galang dengan cepat-cepat mencoba menusuk teman-teman. Sebelum mencapai posisi ke depan, dari kejauhan Galang sudah melihat lagi ada sosok di kegelapan. Yang Galang center ternyata sosok seorang kakek-kakek. Yang bikin Galang kaget, teman-temannya yang di depan ternyata menembus sosok kakek tersebut. Galang kaget, terdiam, mematung, melihat teman-temannya menembus sosok kakek tersebut. Mau gak mau, Galang pun harus ikut mengikuti jalur itu. Dengan mata sedikit terpejam, Galang melihat sosok kakek tersebut. Dan Galang menuturkan kepada saya bahwa sosok kakek-kakek tersebut tersenyum sambil berkata sesuatu kepada Galang. Dalam bahasa Sunda, Galang menuturkan bahwa sosok kakek-kakek itu berbicara seperti ini. Ningan incu akite masih orang, sambil tersenyum. Kalau di Indonesia, ternyata cucu kakek itu masih ada rasa ketakutan. Dan akhirnya
Galang memutuskan cepat-cepat naik ke pos 4 dengan tergesa-gesa. Temannya bilang, kenapa Lang? Tidak apa-apa, ayo kita cepat-cepat aja ke pos 4 dan kita menaiki langsung ke puncak. Galang menuturkan bahwa saat itu Galang sudah panik, akhirnya sudah merasa bingung harus ngomong atau tidak sama teman-temannya. Tapi di sisi lain Galang tetap tidak mau bercerita karena takut merusak acara campnya saat itu, acara pendakinya saat itu. Akhirnya mereka sampai di pos 4. Dengan cerita lagi ini itu, Galang akhirnya menuturkan tidak ada brief, tidak ada istirahat, langsung lanjut ke puncak. Di situ mereka akhirnya di puncak sampai akhirnya mereka camp di sana, mendirikan tenda di sana, menunggu pagi. Galang berharap pagi cepat datang, seperti itu. Akhirnya Galang menuturkan kepada saya bahwa kemanapun kita berangkat, kemanapun kita mau melakukan apa, mau berangkat, kita, Galang bilang, kita jangan lupa untuk selalu berdoa, selalu meminta perlindungan sama Yang Maha Kuasa. Dari kisah ini disimpulkan bahwa kemanapun kita berangkat, mau menuju kerja, mau menuju apa, berdoalah sama Yang di atas, selalu meminta perlindungan sama Yang Maha Kuasa. Tunggu kisah horor lainnya dari Malam Horor. Jangan lupa subscribe, like, share, sama komennya di kolom komentar buat kemajuan channelnya Malam Horor. Pokoknya tong kamana-mana, cicing dirinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.